Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Semanca, jumpa lagi bareng Mistika di podcast Mondro Geni punya Semanca atau SMA Negeri 1 Cangkringan. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang lagi dengan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Cangkringan yang tentunya berprestasi, ya kan? Dan juga sudah lulus dari SMA Negeri 1 Cangkringan dan juga diterima di salah satu PTN di Yogyakarta. Yuk kita kenalan dulu. Mari kita perkenalan dulu. Halo, dengan kakak siapa? Halo, Boleh disampaikan? Mustika. Perkenalkan saya Sasmita Dilapis Pita, biasa dipanggil Sasmita. Rumahnya di Jalan Kaliurang. Rumahnya di Jalan Kaliurang ya. Ya, Sasmita ini lulusan angkatan berapa ini? lulusan tahun 2021, Miss. 2021. Oh, Ya. berarti baru berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Iya, sebenarnya sih Sasmita ini juga salah satu anaknya Mistika ya. Iya, dulu di IPS 1. Iya, IPS 1 di kelas 11 ya. Iya. Nah, memang Sasmita ini adalah salah satu anak yang lucu, menggemaskan. Tuh, termasuk juga duduknya di depan ya. Iya sih kayaknya. Nah, kita akan mengobrol dengan Sasmita nih, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu kemarin jalur masuknya jalur apa ya? Kemarin itu alhamdulillahnya di jalur SNMPTN, Miss. Kemudian masuk di jurusan? Kemarin tuh milihnya 2 jurusan. Mm-mm. Yang pertama tuh saya masukinnya di manajemen pendidikan sama pendidikan sosiologi. Mm-mm. Tapi alhamdulillahnya kepilih di pilihan pertama di manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Iya. Nah, kalau kamu melihat manajemen pendidikan itu sebenarnya yang dipelajari apa sih? Kalau di manajemen pendidikan itu kayak pengelolaan tentang sekolah seperti kurikulum, organisasi di pendidikan, kemudian nanti supervisi pendidikan juga ada. Ya, pokoknya lingkupnya di pengelolaan pendidikan. Berarti tentang dunia pendidikan. Iya. Sebenarnya apa yang membuat kamu tertarik untuk memilih jurusan manajemen pendidikan atau yang berhubungan dengan pendidikan? Tertarik tuh awalnya tuh kayak masih bingung gitu, Miss, mau milih jurusan apa. Kemudian di daftar terus dikasih sama bu guru BK namanya saya Bu Natri. Benarti. Iya, Bu Natri. Bun. Terus dikasih selembaran gitu kan. Itu nama-nama alumni yang diterima di PTN. Nah, salah satunya tuh saya lihat ada jurusan manajemen pendidikan. Saya tanya-tanya sama Bu Guru BK, kemudian kemudian saya searching di Google apa sih manajemen pendidikan, terus kayak saya suka gitu awalnya, terus kemudian ya saya masuk ya, akhirnya masuk gitu, terus akhirnya ya udahlah jurusannya ini aja gitu. Iya. Kemudian masuk aja gitu. Masuk aja gitu ya. Dan alhamdulillahnya keterima. Kalau pakai SNMPTN jalur rapor itu tinggal nunggu aja ya berarti ya? Iya, tinggal nunggu dan berdoa. Iya. Iya, Miss. Tapi sebelumnya itu kamu udah merasa kayak aku mau ngambil jurusan ini, itu berarti baru di kelas 12 ya? Atau sebelumnya sudah di kelas 12, kelas 12 iya. ya? Di kelas 12 terus langsung kayaknya ini cocok buat aku gitu ya. Kenapa milih UNY? Itu saran dari orang tua aja sih, Miss. Oh, saran dari awalnya. Orang tua. Oke. Dari SMP bahkan saya udah milih UGM atau UNY gitu. Iya. Jadi dari SMP sudah kayak wah, kira-kira kalau aku mau kuliah aku mau di mana gitu ya. Oke, pilihannya adalah UGM atau UNY. Alhamdulillahnya keterima di UNY. Nah. Oke, terus kalau misalnya ini dulu kan di ilmunya IPS ya? Iya, di ilmu IPS. sosial. Kemudian juga kalau nggak salah aktif juga di OSIS ya dulu ya? Saya aktif organisasi di sekolah itu, OSIS itu 2 tahun nggak ya, Miss? 2 tahun ya, dari kelas 10, kelas 11? Iya. Itu dulu OSISnya diisi apa? Seksi apa? Dulu saya di sekretaris, pas awal periode itu saya di sekretaris 2, kemudian periode kedua saya jabat di sekretaris 2. Sekretaris pertama. Sekretaris 1 iya. ya. Jadi pokoknya sekretaris ya. Iya, pokoknya sekretaris. Berbicara tentang organisasi sekolah dan juga jadi sekretaris itu berguna nggak sih untuk kehidupan waktu di kampus atau sesuatu yang kamu pelajari sekarang ini? Berguna banget sih, Miss. Dulu kan di waktu jadi sekretaris kan kayak LPG-an, terus
banyak buat laporan-laporan, surat-surat itu juga berguna di jurusan saya. Soalnya kan kayak ngurusin administrasi pendidikan juga kan. Nah, itu sangat berguna banget. Gitu ya. Berarti organisasi sekolah juga bisa mendukung tugas-tugas di skill di kampus. Gitu. Kalau sekarang di kampus sendiri aktif di organisasi apa, Sasmita? Tahun ini saya masuk di Hima. Hima? Oh, jadi sekretaris juga? Enggak, sekretaris lagi. Jadi apa? Di seksi apa sekarang? Di staf ahli di bidang kemahasiswaan. Di bidang kemahasiswaan ya. Staf ahli bidang kemahasiswaan. Itu apa yang dilakukan sih kalau jadi staf ahli? Ya kayak ngurusin ospek jurusan gitu, Miss. Kayak PLM PDM, pengenalan lingkungan di MP tuh, manajemen pendidikan tuh apa aja gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau dari orang tua sendiri itu ketika kamu mengambil jurusan manajemen pendidikan, mereka mendukung atau tidak? Sangat-sangat mendukung. Sangat-sangat mendukung ya. Karena kan kayak terserah deh mau milih apa, yang penting kuliah sesuai hati nurani gitu. Oh, berarti kalau Sasmita dibebaskan ya? Iya, dibebaskan. Jurusan apa aja? Oke. Berarti keluarga juga support ya selama ini ya? Nah, kembali lagi nih, ini kan kembali lagi ke SMA Negeri 1 Cangkringan gitu. Bernostalgia lagi. Nah, kira-kira apa sih sesuatu yang kamu dulu atau guru-guru dulu sampaikan kemudian ternyata sekarang itu berguna sekali untuk kamu gitu. Itu kira-kira apa? Ada nggak? Apa ya? Misalnya kalau dari SMA dulu dibilanginnya kamu harus meningkatkan skill atau kamu ikut berorganisasi atau apa gitu yang sekarang berguna untuk itu kuliah. Salah satunya kan organisasi kan saya banyak mengikuti organisasi dulu waktu di SMA. Hampir 5 organisasi Miss dulu Miss. 5 organisasi ya di SMA, coba disebutkan. Ini biar sobat semanca atau adik-adik kelas ini tahu ini. Ternyata seorang cewek, Kakak Sasmita ini dulunya ikut 5 organisasi di sekolah gitu ya. OSIS, kemudian yang pramuka itu apa ya? DA ya? Iya, Dewan Ambalan, kemudian Tonti juga. Kemudian Rohis juga ikut. Kemudian di luar sekolah saya ikut Saka Bayangkara. Nah, hampir sama juga ya. Tapi mempengaruhi nggak ke banyak kegiatan, kemudian juga dengan sekolah kamu gimana cara membagi waktunya dulu? Dulu itu kalau ada tugas dari organisasi saya kayak rampung apa ya, kayak diselesain waktu organisasi. Jadi di rumah itu malamnya belajar gitu. Oh, berarti kalau misalnya untuk urusan organisasi itu diselesaikan pada waktu organisasi berlangsung gitu ya, atau di sekolah. Kemudian yang PR gitu diselesaikannya di rumah. Di rumah, iya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nggak, kalau orang tua sendiri backgroundnya apa? Backgroundnya sekolah. Oh ya, misalnya pekerjaannya orang tua? Kalau bapak saya itu di pabrik swasta. Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Berarti memang tidak ada yang misalnya jadi guru atau bekerja di dunia pendidikan gitu ya? Tidak. Oh iya. Iya, baru saya. Iya kan? Nggak ada backgroundnya tapi Sasmita memilih untuk manajemen pendidikan. Iya. Nah, kira-kira untuk kedepannya harapan kamu sebagai mahasiswa manajemen pendidikan untuk pendidikan di sekolah, di SMA itu seperti apa, Sasmita? Semoga ya pengelolaannya semakin berkualitas ya. Kemudian kayak input outputnya juga bagus gitu. Kan kalau dilihat sekarang tuh kan zaman COVID, siswa-siswa tuh kayak malah males gitu loh kayak belajar. Padahal kan kalau di rumah malah gampang gitu kayak belajarnya. Kalau menurut saya ya. Oh ya, karena bisa mengatur sendiri. Iya, bisa mengatur ya? sendiri. Malah sekarang tuh kayak banyak males-malesnya gitu siswa gitu, Miss. Kalau misalnya Sasmita ini semester berapa sekarang? Masuk semester 4. Semester 4 ya? Iya. Nah, itu sudah pernah misalnya survei ke sekolah-sekolah, kemudian misalnya bertanya tentang bagaimana kurikulum di sekolah atau juga manajemen di sekolah, itu sudah pernah bertanya belum? Atau sudah pernah ada penelitian gitu belum? Kalau kurikulum saya lupa ya, Miss.
Saking banyaknya. Berarti memang sudah sering ya berkunjung ke sekolah, kayak, misalnya survei seperti itu. Supervisi, terus kemudian penilaian kayak observasi supervisi, observasi perpus, kurikulum, humas, sampai lupa. Oh iya, itu bisa nggak dikasih satu kesimpulan? Oh ternyata dunia pendidikan itu seperti ini. Itu ada nggak? Ada sih, kayak ya nggak 100% benar-benar kayak sempurna gitu, tuh nggak ada gitu. Yang berbeda dari dulu zaman sekolah, terus sekarang ternyata pendidikan itu tidak hanya semudah ini atau seperti itu. Ada hal-hal yang ditemukan gitu nggak? Kayak ya mikirnya kan dulu kayak aku sekolah bayar, kalau nggak berangkat kan kamu tetap tak gaji gitu kan dulu pikirannya. Ternyata tuh emang nggak semudah itu jadi guru. Jadi staff-staff di sekolah tuh juga nggak gampang, nggak mudah, karena waktunya kan kayak gimana ya, kayak terbagi terbagi kayak sibuk gitu loh. Gitu Miss. Ya berarti terbuka ya. Bahwa ternyata pekerjaan itu nggak ada yang mudah ya, termasuk juga menjadi guru dan juga di dunia pendidikan. Nah kalau untuk waktu sekolah dulu, kesannya untuk sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan itu seperti apa? Kalau sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan tuh dulu kalau sekolah ya enak aja, misalnya kan hijau-hijau gitu loh. Kayak enak aja dipandang, terus gurunya juga kayak teman sendiri. Gitu itu ya. juga yang saya rasakan. Ya, Mistika kayak teman sendiri. Kayak teman sendiri. Ya gitu Miss. Gitu pokoknya ya? Enak. Berarti sekolah di sini enak ya? Iya. Kalau misalnya kan sudah ke beberapa sekolah juga ya? Iya. Sekolah juga. Nah terus ini kalau untuk adik-adik kelas nih, ada pesan nggak yang ingin kamu sampaikan ke adik-adik kelas gitu yang masih sekolah sekarang? Buat adik kelas ya dimanfaatin, ini zaman-zaman paling enak, pokoknya paling nggak bisa dilupain lah. Soalnya saya pun merasakan kayak pengen kembali ke sekolah lagi gitu, kayak pengen sekolah lagi. Soalnya kuliah tuh udah beda banget. Gitu. Bedanya apa itu? Boleh ceritakan sedikit nggak? Bedanya tuh kayak kalau di sekolah kan kayak bisa nyontek apalah gitu, kayak bolos gitu. Ya, nyontek bolos. Kalau di sekolah kan kayak masih dioyak-oyak lah istilahnya, dioyak-oyak, garap ini garap itu gitu, kayak masih diingetin. Kalau di kuliah benar-benar kamu harus dari diri sendiri sih. Dari diri sendiri ya. Iya. Semuanya sudah mandiri gitu ya. Iya. Gitu. Namanya aja mahasiswa gitu. Iya, mahasiswa. Berarti mahasiswa ini apa ini? Kalau bisa dijabarkan maha itu kayak ya harus mandiri gitu kalau saya sendiri ya. Siswa yang maha, berarti siswa yang sudah di tingkat yang paling tinggi gitu ya. Udah dewasa lah. Udah dewasa. Oh iya, sudah punya KTP kan ya? Sudah punya. Nah, itu berarti untuk adik-adik kelas gitu ya. Persiapkan gitu berarti. Iya, persiapkanlah. Soalnya dunia luar itu enggak sesimpel itu gitu. Enggak sesimpel yang dipikirkan waktu SMA. Iya. Soalnya lingkupnya udah kayak temennya udah dari beda-beda pulau gitu. Kalau di sekolah kan masih kayak lingkup Sleman aja. Kalau di perkuliahan kan udah beda lagi gitu. Ya, menghadapi orang-orang yang berbeda seperti itu gimana kamu? Ya harus ngertiin aja sih Miss. Ngertiin aja? Iya. Satu lagi nih, untuk adik-adik yang misalnya sekarang kelas 12, ini kan persiapan juga gitu. Ada saran nggak untuk adik-adik kelas 12 sekarang ini yang mau mempersiapkan untuk kuliah atau mungkin ikut jalur rapor, kemudian juga untuk persiapan masuk, mungkin ya ada yang angkatan itu, persiapannya harus apa yang bisa kamu sampaikan buat mereka? Kalau persiapannya, kalau mau ke perkuliahan, mau lanjut ke perkuliahan, harus belajar. Yang pertama belajar, terus berdoa, minta restu sama orang tua, itu harus banget. Karena dulu juga ngerasain, soalnya kayak dulu tuh waktu SNM aku jujur aja kayak jagain gitu loh Miss. Jagain gimana kayak tuh? Cuman ya pengennya SNM, SBM tuh kayak enggak aku persiapin gitu loh. Berarti pokoknya aku mau jalur SNMPTN gitu ya. SBM enggak usah gitu. Iya, kayak effortless banget buat SBM. Terus ya pokoknya
semangat jangan lupa, kayak ya pokoknya belajar ya gitu-gitulah. Gitu-gitu ya. Iya. Aduh. Kalau udah kelas 12 ya harus Iya. juga kan. Berarti belajar nilainya, terus habis itu persiapan kalau harus tes gitu ya. Iya. Dan juga tadi ikut organisasi. Iya. Itu mengasah skill banget sih. Oh iya, mengasah skill sekali ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang percuma itu dia, nggak ada yang percuma. Kalau mau berjuang, nah coba semua ya. Iya, harus coba semua. Harus coba semua biar nggak percuma. Kan masih usia produktif gitu loh. Masih usia produktif, kembangkan skillnya. Iya. Ya. Terus kemudian nih harapannya Sasmita ini kan di dunia manajemen pendidikan. Nah, besok kan berarti kerjanya apa besok kalau misalnya manajemen pendidikan? Kalau di manajemen pendidikan tuh prospeknya bisa jadi konsultan pendidikan. Kemudian di TU sekolah juga bisa, tata usaha sekolah. Kemudian di dinas pendidikan juga bisa. Kalau Sasmita harapannya masuk di mana itu? Harapannya sih di dinas ya, Miss. Dinas, ya. Kalau dinas itu kan lingkupnya udah lebih tinggi ya dari sekolah gitu. Nah, lebih tinggi. Iya. Kira-kira kamu mau melakukan apa kalau misalnya besok diterima jadi di dinas ini ya? Siapa tahu kan? Ya, mungkin kayak memperbaiki pengelolaannya aja. Pengelolaannya. Yang kamu lihat sekarang yang kurang apa? Yang kurang? Apa ya? Belum menemukan ya, Miss. Belum menemukan ya? Iya, soalnya masih semester muda. Iya, berarti nanti mau yang penting meningkatkan gitu ya, meningkatkan supaya lebih efektif. Iya. Oke, gitu. Nah, itu tadi mungkin perbincangan kita sampai sini dulu aja ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau misalnya kalian ingin masuk SNMPTN atau mungkin masuk di perguruan tinggi negeri, itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian juga diasah skillnya. Bener. Dan juga persiapkan diri karena dunia perkuliahan itu beda sekali dengan ya, berarti kemandiriannya juga harus ditingkatkan. Terus ada satu lagi pesan untuk sekolah kita kalau secara keseluruhan. Tadi kan udah keliling, terus ada yang beda. Tadi Bu, adik-adiknya atau apa? Coba disampaikan apa? Kayak apa ini? Ya, kesan pesannya untuk sekolah. Kesan pesannya buat sekolah. Kayak udah lebih maju ya. Iya. Udah lebih maju ya. Udah lebih maju aja. Oh gitu. Iya. Soalnya dulu kan nggak ada tulisan itu di lapangan. Nggak ada. Terus lapangannya kayaknya udah 2 lapangan volinya. Terus perpusnya juga udah bagus banget malahan. Dulu Sasmita belum ada nih perpusnya? Ada tapi nggak yang gimana ya. Pokoknya dulu udah ada. Udah ada. Tapi sekarang udah lebih maju aja. Oh gitu. Adem. Udah berarti udah ditingkatkan gitu aja. Iya. Udah ditingkatkan. Iya sih itu aja. Oke lah, itu tadi perbincangan kita dengan Kakak Sasmita di manajemen pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2021. Nah, ini kita tunggu untuk Sobat Semanca yang sekarang masih sekolah untuk bisa meneruskan perjuangan. Siapa tahu besok bisa menyusul Kakak Sasmita. Dan kita doakan semoga Kak Sasmita bisa sukses. Amin. Nanti lulus terus bisa kerja di dinas ya. Amin, seperti cita-citanya dan memberikan perubahan yang baik di dunia pendidikan. Dan kita nantikan juga kontribusinya di SMA Negeri 1 Cangkringan. Oke, demikian perbincangan kita dengan Kakak Sasmita dan juga alumni dari SMA Negeri 1 Cangkringan yang berprestasi. Saya Mistika dan juga saya Sasmita Dila Puspita. Iya, kita mohon pamit. Assalamualaikum. Bye.